Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nuraini selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi bank. Pada kesempatan ini, kami ingin mempresentasikan mengenai sertifikat deposito valuta asing. Next. Sebelum mulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, ada Ikrar Rahmanali dengan NIM 21044, 21042. Selanjutnya ada saya sendiri yaitu Jasmine Kesasabila dengan NIM 21044 21058. Yang ketiga ada Nabila Hafsa dengan NIM 21044 21033. Yang keempat ada Nani Dwi Cahyani dengan NIM 21044 21039. Yang kelima ada Raya Ramasyurawati dengan NIM 21044 21047. Next. Adapun pokok-pokok pembahasan yang pertama itu ada pengertian sertifikat deposito falas, yang kedua karakteristik sertifikat deposito falas, yang ketiga transaksi sertifikat deposito falas, yang keempat jenis transaksi dan jurnal yang dibutuhkan pada sertifikat deposito falas. Next. Materi yang pertama yaitu pengertian sertifikat deposito falas. Next. Sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan. Saat ini Bank Devisa sudah banyak mulai menerbitkan simpanan sertifikat deposito dalam valuta asing seperti dalam USD, Euro, SGD, dan falas lainnya. Biasanya nasabah pemilik sertifikat deposito falas juga memiliki rekening giro rupiah atau rekening tabungan. Sehingga untuk transaksi pendebitan atau pengkreditan dapat langsung dari rekening giro rupiahnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ikrar. Pada Ikrar saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi karakteristik akuntansi sertifikat deposito falas. Boleh next. Saldo yang pertama ada saldo rekening sama dengan rekening sertifikat deposito rupiah. Disajikan dalam neraca bank sebelah kredit yang dengan nilai rupiah setelah valuta asalnya dikalikan dengan kurs NTR pada akhir bulan tanggal laporan. Berikutnya ada pembukuan bunga sertifikat deposito falas. Pembebanan pajak dilakukan di muka pada saat pembukaan sertifikat deposito dan diamortisasi menjadi beban pada setiap akhir bulan dengan valuta asing sesuai dengan jenis rekeningnya. Dan perhitungan bunga dihitung dan dijurnal oleh sistem secara sistematis setiap hari menurut hari yang sebenarnya atau 1 tahun sama dengan 365 hari atau 12 bulan. Apabila sertifikat deposito sudah jatuh tempo jangka waktunya, maka secara otomatis sistem komputer bank akan memproses sesuai dengan database pembukaan rekening sertifikat deposito, yaitu memasukkan rekening ke buku besar sertifikat deposito yang sudah jatuh tempo sampai ada keputusan dari nasabah untuk mencairkan atau memperpanjang sertifikat deposito. Yang kedua ada memperpanjang secara otomatis rollover, dan bunga yang diterima di muka hanya dapat diambil tunai dengan memperlihatkan asli biliat sertifikat. Hal ini untuk menghindari kesalahan bayar sertifikat yang telah berpindah tangan kepemilikannya atau dijual. Seperti halnya dalam sertifikat deposito rupiah, posting transaksi dalam sertifikat deposito falas umumnya bank menggunakan rekening buku tambahan atau posting antar nomor rekening yaitu rekening buku tambahan bank dengan nomor rekening sertifikat deposito falas nasabah. Sedangkan transaksi buku besar akan tampak pada transaksi akun buku besar atau general ledger secara gabungan dari buku besar masing-masing modul dengan lawan sesuai akun buku besar buku tambahannya. Berikutnya ada kurs yang dipakai dalam transaksi jual beli valuta asing atau banknote, yaitu spot rate pada tanggal transaksi. Kurs beli berarti membeli uang dolar dan sebaliknya kurs jual berarti bank menjual uang dolar. Dan terakhir adalah rekening penampungan sementara yang dipakai untuk transaksi banknote tunai adalah jual beli uang kertas asing atau disingkat JBUK dengan valuta rupiah, sedangkan untuk akun falasnya rekening uang kertas asing, sedangkan untuk transaksi falas non tunai adalah jual beli devisa umum JBDU dalam valuta rupiah dan dalam valuta asing rekening devisa umum RDU. Selanjutnya adalah keuntungan berasal dari selisih kurs pada saat jadinya transaksi.
berasal dari sisi kurs pada saat terjadinya transaksi dan pada akhir bulan dihitung oleh sistem komputer secara kumulatif dari saldo jumlah akun buku besar jual beli uang kertas asing JBUK dibandingkan dengan rekening uang kertas asing UUK. Setelah dilakukan kurs akhir bulan NTR dan jual beli devisa umum disingkat JBDU dengan rekening devisa umum RDU. Juga atas dasar kurs akhir bulan NTR sehingga terdapat selisih debit to credit. Jika kantor cabang tidak memiliki persediaan stok valuta asing dolar, maka dapat membeli dahulu stok valuta asingnya ke kantor pusatnya dengan memakai rekening perantara, yaitu rekening antar kantor dalam valuta asing. Berikutnya adalah walaupun nyetoran atau pengambilan dari rekening nasabah dapat dilakukan dengan valuta rupiah yang sebelumnya dilakukan jual beli falas dulu. Walaupun rekening sertifikat deposito falas, tetapi penyetoran atau pengambilan dari rekening nasabah dapat dilakukan dengan valuta rupiah yang sebelumnya dilakukan jual beli falas dulu dengan atau dikenakan biaya provisi bank. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah mengenai transaksi sertifikat deposito falas. Dijelaskan di beberapa hal yang berhubungan dengan transaksi sertifikat deposito falas. Yang pertama, transaksi uang giral yaitu transaksi non-tunai dengan valuta asing seperti transfer atau pemindahan bukuan. Yang kedua, ada transaksi uang kartal atau banknotes yaitu transaksi tunai dalam valuta asing seperti nasabah menyetor atau menarik uang dalam valuta asing. Berikutnya adalah transaksi penyetoran uang tunai dalam bentuk banknote dalam kelipatan tertentu seperti misalkan dolar sebesar USD 100 dan dalam kondisi fisik baik menurut penilaian bank. Dan yang terakhir adalah transaksi penyetoran uang tunai dalam bentuk rupiah dikenakan kurs jual beli yang berlaku pada saat transaksi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila Hafsah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada jenis transaksi jurnal yang dibutuhkan pada transaksi sertifikat deposito falas. Boleh dilanjut. Nah, transaksi akuntansi pembukaan dan penyetoran sertifikat deposito falas. Sebelumnya di sini ada contoh soal yaitu PT Jaya merupakan nasabah giro falas USD di Bank Cibinong. PT Jaya membuka rekening sertifikat deposito dalam valuta dolar. Setelah memenuhi persyaratan pada tanggal 2 Juni 2023, PT Jaya bermaksud melakukan setoran pembukaan untuk sertifikat deposito sebesar 30.000 US dollar dengan jangka waktu 3 bulan, bunga 6%, dan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut yaitu kurs belinya 9.000 dan juga kurs jualnya 9.500 dan dengan pajak 20%. Lalu diminta untuk membuat jurnal dari transaksi tersebut apabila kebijakan bank membukukan sertifikat deposito sebagai kewajiban lainnya atau harga perolehan diamortisasi. Nah, untuk mengetahui jumlah yang harus disetor oleh nasabah, maka di sini perlu dihitung terlebih dahulu berapa jumlah yang harus disetornya. Nah, pertama dapat dihitung bunganya dengan mengalihkan 30.000 USD dikalikan juga dengan jangka waktunya yaitu 3 bulan dibagi 12 didapat hasil 450 USD. Nah, lalu bisa dilanjut dengan mencari pajaknya, mengalihkan 450 USD dengan 20% didapat 90 USD, lalu menghitung bunga yang menjadi hak nasabah, yaitu dengan mengurangi 450 USD dengan pajak tadi, yaitu 90 USD, lalu didapatkan hasil 360 USD. Lalu dikurang juga dengan nominal sertifikat depositonya yaitu sebesar 30.000 USD. Maka didapat jumlah yang harus disetor oleh nasabah yaitu sebesar 29.550 US dollar. Nah, maka jurnal yang dapat dibuat untuk transaksi penerbitan sertifikat deposito USD jika disetor tunai dalam falas USD. Maka pada tanggal 2 Juni 2023, jurnalnya yaitu di debit ada kas USD kantor cabang sebesar 30.000 USD dan di kreditnya ada akun sertifikat deposito USD PT Jaya sebesar 30.000 USD. Lalu
jurnal transaksi pembelian dolar ke kantor pusatnya yang dilakukan juga pada tanggal 2 Juni 2023. Di debit ada akun RAK, kantor pusat USD, dan di kreditnya ada akun rekening uang kertas asing USD, masing-masing sebesar 30.000 USD. Lalu selanjutnya di jurnal juga transaksi pembayaran bunga sertifikat deposito falas USD yang dibayarkan di muka, maka dibayar pada tanggal 2 Juni 2023, yaitu dengan akun di debit, bunga dibayar di muka sertifikat deposito sebesar 450 USD, di kreditnya ada pajak yang masih harus disetor oleh nasabah dari bunga sertifikat depositonya sebesar 90 USD, dan juga kredit akun rekening giro USD PT Jaya sebesar 360 USD. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nani. Kepada Nani, dipersilahkan. Baik, terima kasih Nabila Hafsah. Selanjutnya, yang kedua ini ada jurnal transaksi penerbitan sertifikat deposito USD jika dengan pemindah bukuan dari rekening giro falas USD. Yang pertama itu di debit ada rekening giro USD PT Jaya sebesar 30.000 dolar, di kredit ada rekening sertifikat deposito USD sebesar 30.000 US dollar, dan jurnal transaksi pembelian dolar ke kantor pusatnya itu ada di debit ada rekening antar kantor pusat USD sebesar 30.000 US dollar. Jadi kredit ada rekening devisa umum sebesar 30.000 US dollar. Dan yang ketiga ada jurnal transaksi pembayaran bunga sertifikat deposito falas USD. Nah, di debitnya itu ada bunga dibayar di muka sertifikat deposito sebesar 450 US dollar. Di kredit ada pajak yang masih harus disetor, bunga sertifikat deposito sebesar 90 US dollar, dan di kredit ada rekening giro US dollar PT Jaya sebesar 360 US dollar. Yang ketiga ada jurnal transaksi penerbitan sertifikat deposito USD jika dengan pemindah bukuan dari rekening giro rupiah. Karena nasabah menggunakan rekening giro rupiah, maka nasabah harus membeli atau menukarkan dengan valuta dolar menggunakan kurs jual, yaitu 30.000 US dollar dikali 9.500. Ya, hasilnya ada 28.500.000 rupiah. Nah, untuk jurnal transaksi permindah bukuan dari rekening giro rupiah itu, di debit ada rekening giro rupiah PT Jaya sebesar 28.500.000 rupiah, di kredit ada jual beli devisa umum 28.500.000 rupiah, dan jurnal transaksi penerbitan sertifikat deposito USD, di debit ada rekening devisa umum USD sebesar 30.000 US dollar, dan di kredit rekening sertifikat deposito USD sebesar 30.000 US dollar. Nah, selanjutnya ada jurnal transaksi pembelian falas USD ke kantor pusat. Nah, di debit itu ada rekening antar kantor pusat USD sebesar 30.000 US dollar. Di kredit ada rekening devisa umum USD sebesar 30.000 US dollar. Dan jurnal untuk transaksi pembayaran bunga sertifikat deposito falas USD. Di debit ada bunga dibayar di muka sertifikat deposito sebesar 450 US dollar. Di kredit ada pajak yang masih harus disetor, bunga sertifikat deposito sebesar 90 US dollar, dan di kredit rekening giro USD PT Jaya sebesar 360 US dollar. Nah, untuk yang selanjutnya ada transaksi akuntansi jatuh tempo sertifikat deposito falas. Contoh soalnya itu pada tanggal 2 Agustus 2023, sertifikat deposito PT Jaya sebesar 30.000 US dollar dengan jangka waktu selama 3 bulan dengan bunga 6% di Bank Mulia Cabang Cibinong telah jatuh tempo. Buatlah jurnal dari transaksi. Yang pertama, sertifikat deposito falas saat jatuh temponya. Yang kedua, sertifikat deposito falas diperpanjang secara otomatis selama 3 bulan dan besarnya suku bunga tetap 6% dimasukkan ke rekening giro USD nasabah. Dan yang ketiga, sertifikat deposito falas yang jatuh tempo dicairkan dan dipindahkan ke rekening giro USD nasabah pada 25 Agustus 2023. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Raya. Kepada Raya dipersilahkan. Baik, terima kasih Nani. Boleh, next. Nah, selanjutnya kita akan menjurnal untuk transaksi dari contoh soal pada slide sebelumnya. Transaksi yang pertama ada
Transaksi sertifikat deposito falas saat jatuh temponya. Sertifikat deposito falas yang telah jatuh tempo, jangka waktunya apabila belum dicairkan oleh nasabah, maka otomatis akan dijurnal debit sertifikat deposito USD pada kredit sertifikat deposito jatuh tempo USD masing-masing sebesar 30.000 US dollar. Next. Transaksi yang kedua yaitu transaksi sertifikat deposito falas jika diperpanjang secara otomatis pada saat jatuh tempo. Perhitungan bunga yang diterima nasabah sebesar 30.000 US dollar dikali 6% dikali 3 per 12 bulan yang merupakan hasil dari bunga yaitu sebesar 450 US dollar. Lalu kemudian pajaknya sebesar 20% dikali 450.000 dolar sama dengan 90 US dollar. Maka bunga yang diterima atau dikredit di rekening giro rupiah sebesar 360 US dollar. Maka jurnal yang akan dilakukan oleh sistem terdiri dari yang pertama, jurnal pada saat jatuh tempo tanggal 2 Agustus 2023, yaitu debit sertifikat deposito USD pada kredit sertifikat deposito jatuh tempo USD masing-masing sebesar 30.000 US dollar. Next. Lalu jurnal selanjutnya, jurnal pembayaran bunga sertifikat deposito USD tanggal 2 Agustus 2023. Debit bunga dibayar di muka sertifikat deposito sebesar 450 US dollar. Lalu kredit pajak yang masih harus disetor bunga sertifikat deposito sebesar 90 US dollar dan kredit rekening giro USD PT Jaya sebesar 360 US dollar. Selanjutnya, jurnal pembelian falas USD ke kantor pusat tanggal 2 Agustus 2023. Debit RAK kantor pusat USD pada rekening devisa umum USD masing-masing sebesar 360 US dollar. Next. Lalu transaksi yang terakhir yaitu pencairan sertifikat deposito falas pada saat jatuh tempo. Jurnal yang pertama pada saat jatuh tempo tanggal 2 Agustus 2023 dicatat debit sertifikat USD pada kredit sertifikat deposito jatuh tempo USD sebesar 30.000 US dollar. Lalu jurnal pembayaran bunga sertifikat deposito USD tanggal 25 Agustus 2023 pada debit bunga dibayar di muka sertifikat deposito sebesar 450 US dollar, kredit pajak yang masih harus disetor bunga sertifikat deposito 90 US dollar, dan kredit rekening giro USD PT Jaya 360 US dollar. Lalu yang terakhir, jurnal pembelian falas USD ke kantor pusat tanggal 2 Agustus 2023, debit RAK kantor pusat USD pada kredit rekening devisa umum USD masing-masing sebesar 360 US dollar. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Raya atas pemaparan materinya. Sekian presentasi dari kami mengenai sertifikat deposito falas. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.